wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu matriks pada bab 3 kelas 11 matematika wajib. Matriks ini juga seperti halnya pada bab sebelumnya, yaitu program linier. Matriks ini juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak harap siswa-siswi juga bisa memahami matriks ini dengan baik. Langsung saja kita masuk ke bagian yang A, pengertian matriks, notasi matriks, dan ordo matriks. Untuk pengertian matriks, Bapak ada sedikit ilustrasi di sini. Jadi ada sebuah tabel yang berisi suatu peserta dari berbagai daerah. Di sini Bapak ada jumlah peserta dari daerah Surabaya. Laki-lakinya terdiri dari 30 orang, perempuannya terdiri dari 42 orang. Untuk asal daerah dari Sidoarjo, jumlah laki-lakinya adalah 28 orang dan jumlah perempuannya adalah 35 orang. Sedangkan dari Gresik, laki-lakinya adalah 24 orang dan perempuannya adalah 16 orang. Nah, tabel ini bisa kita tuliskan sehingga menjadi lebih ringkas dalam bentuk matriks. Cara menulisnya seperti halnya pada tabel, yaitu pada ini yang atas 30 dan 42, pada baris selanjutnya ada 28 dan 35, baris ketiga ada 24 dan 16. Jadi penulisannya tidak ada yang dirubah, sama seperti pada tabel. Untuk ilustrasi selanjutnya, misalkan Bapak sajikan misalkan suatu daftar absensi atau rekap kehadiran. Misalkan atas nama Ilyas, sakitnya 5 kali, izinnya 6 kali, alfanya 1 kali. Untuk siswa yang bernama Rudi, sakitnya itu dan yoga, sakitnya 3 kali, izinnya tidak pernah, namun alfanya 5 kali. Nah, misalkan kalau kita mau menuliskan dalam bentuk matriks, maka angka-angka tadi hanya kita letakkan saja sesuai dengan urutan yang ada. Jadi 5, 6, 1, 1, 2, 3, dan 3, 0, 5. Sangat mudah, anak-anak. Jadi dalam bentuk tabel, kalau kita menuliskan dalam bentuk matriks, ya kita urutkan sesuai dengan tempat yang ada. Nah, anak-anak, dari contoh-contoh di atas, contoh 1 dan contoh 2, tadi yang pertama adalah kehadiran peserta dari berbagai daerah, dan yang kedua adalah kehadiran absensi. Itu kalau dituliskan dalam bentuk disusun, baik itu persegi maupun persegi panjang. Kalau yang ini kan persegi nih, ke kanan 3, ke bawah 3. Kalau yang atas tadi kan ke kanan 2, ke bawah 3, itu kan persegi panjang. Jadi kalau suatu bilangan itu dibentuk dalam bentuk persegi panjang maupun persegi, yang dinyatakan dalam baris maupun kolom dan ditempatkan pada kurung biasa, seperti ini kurung biasa ya, agak melengkung, maupun kurung siku-siku, itu dinamakan matriks. Jadi matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang maupun persegi panjangnya sama ya, yang dinyatakan dalam bentuk baris dan kolom, ada barisnya dan ada kolomnya, yang ditempatkan dalam suatu kurung biasa melengkung maupun kurung siku-siku, harus ada sikunya ya anak-anak ya, itu dinamakan matriks. Jadi kurungnya itu nggak boleh lurus seperti mutlak, itu nggak boleh, itu nanti beda lagi tandanya. Jadi kalau tidak kurung melengkung ya harus kurung siku, seperti itu. Jadi nanti kalau nulisnya lurus seperti nilai mutlak atau angka 1, sedikit salah ya itu ya. Kemudian kita masuk notasi matriks. Anak-anak, untuk notasi matriks, notasi itu tanda.
dari tanda. Apakah ini notasi matriks? Iya. Jadi seperti ini. Notasi matriks adalah tanda yang menyatakan bahwa kumpulan bilangan itu disebut matriks dan dinyatakan dengan huruf kapital. Biasanya hurufnya itu besar anak-anak ya, untuk menyatakan suatu bentuk matriks. Nah, sedangkan angka-angka yang ada di dalam matriks itu dinamakan elemen. Contoh yang atas tadi, lah ini tuh elemen. Anggota-anggota yang ada di dalam matriks 5, 6, 1 dan seterusnya itu anggota matriks atau elemen matriks. Coba di sini secara umum matriks itu dituliskan sebagai ini ya. Misalkan A, matriks A itu ada A11, A12, A13, A14 dan seterusnya sampai A1N. Kalau ke bawah A11, A21, A31, A41, A51 sampai AM1. Anak-anak perlu diketahui bahwa ke arah kanan seperti ini, ke arah kanan itu namanya baris. Baris ya. Kalau ke arah bawah itu namanya kolom. Perlu diingat dan harus dibedakan. Jadi baris ke kanan, kalau ke bawah itu kolom. Di sini Bapak kasih keterangan kalau A11 maksudnya apa? Berarti elemen pada matriks G1 yang pertama itu baris ke 1, yang terakhir itu kolom ke 1. Jadi A11 itu terletak pada baris ke 1 dan kolom ke 1. Bapak ambil contoh lagi. A31, A11, A21. Oh, di sini A31. Misalkan ya anak-anak ya. A31 itu di sini. Jadi A31 itu maksudnya apa? Elemen pada matriks pada yang pertama tadi kan baris. Berarti kalau A31 itu elemen matriks pada baris ketiga dan kolom ke 1. Seperti itu anak-anak. Kalau A23 berarti elemen matriks ini kan A23 ini pada baris kedua, kolomnya ketiga dan seterusnya. Contoh. Nah, ini ada A3 kali 2. Ya anak-anak ya, ini ada baris ke kanan. Nah, pertama itu baris dulu, yang belakang adalah kolom ya. Jadi matriks A itu terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Coba 3 ke kanan, 2 ke bawah ya. Benar sekali ya. Sekarang kita masuk ke ordo matriks. Ordo matriks itu apa? Ordo matriks itu menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom pada matriks. Jadi berapa banyak baris dan berapa banyak kolom, itulah ordo matriks. Biasanya dituliskan mempunyai M baris dan N baris. Biasanya dituliskan sebagai A M kali N. M kali N nya kecil ya anak-anak ya, seperti ini tadi. Nah, matriks A ini biasanya dituliskan di bawah. Matriks A ini berordo 3 kali 2. Anak-anak, 3 kali 2 itu jangan ditulis 6. Bukan perkalian di situ. 3 kali 2 maksudnya adalah matriks A itu barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Bukan kok 6 ya. Jadi memang dituliskan dalam bentuk perkalian. Seperti itu anak-anak ya. Coba kita lihat lagi yang contoh yang ini. Elemen-elemen pada baris pertama, baris pertamanya 30, 42, betul ya. Terus elemen-elemen pada baris kedua 28, 35. Ini ya. Elemen-elemen pada kolom kedua itu berarti yang ke bawah 42, 35 dan 16 ya. Cukup mudah anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks menurut ordonya, matriks dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama matriks bujur sangkar atau persegi. Kalau bahasa Jawanya itu matriks kotak persegi ya. Biasanya ini berordo N kali N. Ordo tadi ukuran ya, berapa banyak baris dan berapa banyak kolomnya. N kali N. Artinya apa? Matriksnya itu baris dan kolomnya itu sama. Di sini saya ada matriks H 2 kali 2 loh, sama 2 ya.
2 ke kanan, 2 ke bawah. Jumlah barisnya ada 2, jumlah kolomnya juga ada 2. Ini namanya matriks persegi atau bujur sangkar. Saya punya matriks F 3 kali 3. Artinya apa? 3 baris ke kanan, 3 baris, dan ada 3 kolom, seperti itu ya. Untuk selanjutnya ada matriks baris, yaitu matriks yang berordo 1 kali n. Artinya apa itu? Hanya memiliki 1 baris saja. Contohnya saya punya matriks Q 1 kali 2. Hanya ada 1 baris saja. Meskipun ada 2 kolom, di sini ada G 1 kali 3, hanya memiliki 1 baris, meskipun hanya 3 kolom, meskipun memiliki 3 kolom. Jadi awalnya itu barisnya itu 1, anak-anak ya. Sebaliknya, kalau kolomnya hanya 1, barisnya ada banyak, itu dinamakan matriks kolom. Jadi kolom itu, matriks kolom itu kolomnya cuma ada 1. Contohnya saya punya matriks S 2 kali 1, berarti 2 baris, 1 kolom ya. 3 sama 4. Matriks H 3 kali 1, barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Boleh 4 kali 1, 5 kali 1 boleh, yang penting kolomnya ada 1. Selanjutnya ada matriks tegak. Matriks tegak itu apa? Matriks tegak itu matriks yang ordonya itu M kali N, dan N-nya itu lebih dari N. Mudahnya adalah matriks tegak itu jumlah barisnya itu lebih banyak daripada kolomnya, lebih tinggi ke atas daripada ke sampingnya, itu namanya matriks tegak ya. Ini saya punya contoh matriks A, itu barisnya ada 3, kolomnya ada 2, lebih banyak barisnya daripada kolomnya, itu namanya matriks tegak. Sedangkan ada matriks datar, kebalikan dari matriks tegak. Artinya apa? Matriks itu berordo M kali N, dengan M itu kurang dari N. Artinya apa? Barisnya itu lebih sedikit daripada kolomnya, kolomnya itu lebih banyak, jadi lebih ke samping daripada ke atasnya ya. Ini ada matriks B 2 kali 3, barisnya cuma ada 2 tapi kolomnya ada 3, seperti itu ya. Kalau lihat dari elemen-elemennya, matriks itu dibagi menjadi lebih banyak lagi ya. Yang pertama ada matriks 0. Matriks 0 itu apa? Matriks yang semua elemennya, semua anggotanya itu hanya angka 0 saja. Itu dinamakan matriks 0 ya. Meskipun bentuknya persegi, meskipun bentuknya apa tadi, matriks baris mau matriks kolom, yang penting semua anggotanya itu 0, itu dinamakan matriks 0 ya. Selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks diagonal itu apa? Matriks yang elemen di luar diagonal itu 0. Apa itu anak-anak diagonal? Yang miring itu anak-anak. Contohnya ada matriks D 2 kali 2. Yang miring ini ada angka. Selain angka yang miring ini itu 0, maka itu dinamakan matriks diagonal. Contoh ada lagi matriks D 3 kali 3. Semua angka-angka yang miring ini ya, diagonal ini satu saja, satu diagonal ya. Selain itu kok 0, berarti itu matriks diagonal. Hanya yang miring saja yang memiliki angka selain 0, itu namanya matriks diagonal. Matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya adalah sama. Nah, ini lebih rinci lagi, lebih spesifik lagi daripada matriks diagonal. Matriks skalar itu matriks diagonal yang khususnya apa? Angka-angka yang jadi diagonal itu sama. Ini 22, 3, 3, 3 seperti itu ya. Kalau ini kan beda ini angkanya, 1, 2, 3 boleh, 5 sama 7 boleh. Kalau yang matriks skalar itu angkanya sama yang diagonalnya ya. Kemudian ada matriks identitas. Matriks identitas itu apa? Matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya itu adalah 1, anak-anak ya. Jadi meskipun sama, kalau angkanya ini 1, itu dinamakan matriks identitas atau satuan.
Jadi sama tapi harus satu anak-anak. Kalau sama tapi bukan satu, itu masuk sini, skalar ya. Masuk skalar. Jadi harus satu, samanya harus satu semua. Itu dinamakan matriks identitas. Selanjutnya nomor 5 ada matriks segitiga. Matriks segitiga itu apa? Matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya itu 0. Ini kan ada harus persegi anak-anak ya. Matriks segitiga atas. Berarti ini kan ada diagonal. Angka-angka yang di atas diagonal itu harus ada angka ya. Kemudian yang bawah ini angka-angka yang di atas diagonal itu tidak boleh 0 dan yang di bawah itu harus 0. Itu dinamakan segitiga atas. Matriks segitiga atas. Ada matriks segitiga bawah. Segitiga bawah kebalikannya ya. Maka yang di atas itu harus 0. Di atas diagonalnya itu harus 0. Kalau di bawahnya tidak boleh selain 0, harus selain 0. Maksudnya begitu. Matriks simetris yaitu matriks persegi yang apabila ditransposkan akan menghasilkan skalar, menghasilkan matriks semula. Coba nomor 7, nomor 8. Oh, maaf ya. Sudah sama. Saya hapus dulu. Nah. Oke. Nomor 7 dan nomor 8 ini saya lewati dulu karena pembahasannya ada di bawah dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke yang atas. Kita masuk ke kesamaan matriks. 2 matriks atau lebih, 2 matriks, 3 matriks, 4 matriks dikatakan sama bila dan hanya bila berlaku bolak-balik mempunyai ordo yang sama. Ordonya sama anak-anak, barisnya sama, kolomnya juga sama, dan elemen-elemen yang seletak juga sama. Artinya apa? Elemen-elemen yang seletak itu misalkan baris ke-1 kolom ke-1 pada matriks A itu sama dengan matriks B pada baris ke-1 kolom ke-1. Angkanya harus sama. Contohnya saya punya di sini ada matriks A 2 kali 3 ordonya angkanya 1 3 5 2 4 6. Matriks B 2 kali 3 1 3 5 2 4 6. Matriks C 2 kali 3 1 6 5 2 4 3. Matriks D 1 2 3 4 5 6. Anak-anak di sini coba diperhatikan. Sudah satu tahap sudah benar. Tapi dilihat lagi elemen-elemen di dalamnya ini apakah sama? Coba dilihat baris ke-1 kolom ke-1 sebelah kiri pas. Ini di sini 1, di sini juga 1. Oh benar. Baris ke-1 kolom kedua ada angka 3 di sini matriks A. Di sini ada angka 3, benar. Di sini ada angka 5, di sini ada angka 5. 2 4 6 di sini juga 2 4 6. Jadi anak-anak matriks A itu sama dengan matriks B. Karena apa? Ordonya sama, 2 kali 3, ini juga 2 kali 3. Dan semua elemen pada matriks A itu sama dengan semua elemen pada matriks B. Elemen pada matriks B ya. Seperti itu. Elemennya sama. Lanjut. Yang C 2 kali 3 tidak sama dengan matriks A 2 kali 3. Coba kita lihat lagi. Matriks A dengan matriks C ordonya sama, 2 kali 3. Di sini juga 2 kali 3. Ya. Tapi di sini ada elemen yang berbeda. Satu saja ada elemen yang berbeda, maka tidak sama. Matriks tersebut tidak sama. Di sini pada baris ke-1 kolom kedua itu kan ada 3 ini. Namun di sini ada 6. Di sini juga ada 6. Di sini ada 3. Beda, Nak. Jadi matriks C itu tidak sama dengan matriks A. Karena meskipun ordonya sama, tapi ada elemen yang seletak yang nilainya tidak sama. Mana tadi? Ini.
pada baris ke-1 kolom kedua dan baris kedua kolom ke-3 seperti itu. Matriks D tidak sama dengan matriks A. Kenapa? Dilihat dari awal saja. Ini kan 2 kali 3 ada 2 baris. Sedangkan yang ini 3 kali 2 anak-anak. Matriks D itu 3 kali 2. Jadi dilihat dari ordonya saja sudah beda. Ya, otomatis tidak sama. Contoh yang kedua. Nah, jika saya punya matriks A seperti ini elemennya dan matriks B seperti ini elemennya. Nah, jika A itu sama dengan B, artinya apa? Matriks A itu sama dengan matriks B, berarti anggotanya itu sama semua. Oke. Maka nilainya C adalah berapa? Coba misalkan di sini ya. Anak-anak, tadi dilihat ya, pengertian dari kesamaan dua matriks itu. Ordonya sama, dicek dulu ordonya. Ini 3 kali 3 sama ya. Kemudian dicek lagi angka-angkanya sama. Berarti ini kalau 23 berarti A-nya berapa anak-anak? Benar sekali, A-nya 6. Ya, sudah terlihat ya, ini A sama dengan 6. Kalau A-nya sama dengan 6, di sini ada B-nya itu 2A. Tadi A-nya kan 6. Kalau B sama dengan 2A berarti B itu sama dengan 2 kali 6. B-nya 12 anak-anak ya. 12. Di sini ada 3C itu 4B. 3C 4B. B-nya kan 12 anak-anak. Masukkan di sini ya. 3C itu 4B. Berarti 3C itu sama dengan 4 kali 12. 3C sama dengan 48. Maka C-nya sama dengan 16. Mudah anak-anak ya. Nah, sekarang kita masuk ke transpos. Transpos itu apa? Transpos matriks adalah matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen pada kolom. Jadi yang semula baris menjadi kolom, atau sebaliknya, yang semula jadi kolom menjadi baris. Biasanya dilambangkan dengan pangkat T. Coba diperhatikan ini contohnya. Di sini Bapak punya matriks A. Di sini ada 3 baris 2 kolom seperti ini ya. Kalau ditranspuskan berarti dibalik. Tadi kan 3 baris 2 kolom. Berarti kalau ditranspuskan dibalik berarti seperti ini. A transpos itu berarti 2 baris 3 kolom. Yang semula menjadi baris ke kanan ini, ke kanan ya, menjadi ke bawah. 29 ke bawah. 38 ke kanan jadi ke bawah. Bawah seperti itu ya. Coba dilihat yang ke bawah ini juga sama dengan ke kanan. 2 3 5 ke kanan ya. 9 8 7 ke bawah jadi ke kanan. Seperti itu kebalikannya anak-anak ya. Di sini Bapak punya matriks B. Matriks B itu 6 2 5 3 4 4 1 3 8. Kalau B transpos, matriks B ditranspuskan berarti angka-angka yang ke kanan jadi ke bawah. 6 2 5 ke bawah. 3 4 4 kan ke kanan itu jadi ke bawah. 3 4 4 138 jadi 138 ke bawah anak-anak ya. Begitu juga dengan yang ke bawah ini jadi ke kanan. 631 jadi 631 ke kanan ya. Seperti itu. Jadi transpos itu yang asalnya elemen-elemennya itu menjadi baris sekarang menjadi kolom ya. Kita kembali lagi ke atas tadi, ada sedikit yang kurang. Nah, matriks simetris itu adalah matriks persegi yang apabila ditranspuskan, akan menghasilkan matriks semula. Coba di sini ada 3 1 1 4. Anak-anak, kalau ditranspuskan seperti apa? Yang baris ke bawah ini 3 1 ke kanan itu kalau dituliskan ke bawah kan tetap 3 1. 3 1 ke kanan ini kalau dituliskan kan jadi 3 1. Terus 1 4 kan jadi 1 4. Sama anak ya bentuknya ya. Ketika dibalik akan kembali lagi ke sini. Itu namanya matriks simetris. Ya. Matriks simetris.
Kalau dibalik ditranspos, kemudian transposnya itu sama dengan matriks yang awal, itu namanya matriks simetris. Kemudian nomor 8, matriks simetris miring. Nah, ini ada miring, ada tambahannya miring ya. Yaitu suatu matriks persegi, harus persegi anak-anak ya, yang apabila ditransposkan akan sama dengan negatif dari matriks semula. Contohnya di sini kalau ditransposkan ini kan 2 min 3 min 2 4. Nah, kalau ditransposkan kan ke kanan seharusnya. Jadi kan 3 min 2 sama 4. Tapi di sini kebalikannya tandanya. Kalau di sini min 2 jadi 2, di sini 4 jadi min 4 gitu ya. 2 3 berapa ini? 3 min 6. Nah, ini kan min 2 3 6 ke kanannya. Jadi 2 tandanya dibalik ya. 3-nya tak, min 6. Tadi kan 6 di sini jadi min 6 ya. Seperti itu. Tandanya bolak-balik. Ketika sudah ditransposkan, tanda minus jadi positif, tanda positif jadi negatif. Jadi itu anak-anak ya, untuk materi dasar tentang matriks. Bapak harap kalian bisa memahami matriks ini dengan baik sehingga dapat memudahkan dalam mengerjakan soal-soal. Mungkin itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.